Baik, kita mulai ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Tegangan dan regangan akibat pembebanan aksial atau stress and strain untuk kondisi axial loading gitu ya. Pak. Ya itu tadi. Ya. Jadi kalau kita lihat regangan normal itu regangan yang terjadi akibat beban normal itu beban yang bekerja searah dengan suhu batang gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada gambarnya, ada batang gitu ya, B dan C. Batang BC itu punya properties yang pertama luas penampangnya A, kemudian panjang awalnya adalah L. Ya, dan dia ditarik dengan beban sebesar P gitu ya. Jadi kalau ditarik dia akan bertambah panjang. Pertambahan panjangnya di sini notasinya adalah delta. Nah, dari sini yang biasanya bisa kita hitung adalah yang pertama tegangan. Tegangan itu ya berarti gaya dibagi dengan luas penampang. Kemudian regangan. Regangan adalah perubahan panjang dibagi dengan panjang awal atau delta dibagi dengan L besar di sini ya. Nah, regangannya itu disebut juga dengan regangan normal. Ya. Nah, kemudian untuk kondisi gambar yang lain juga sama nih. Hanya yang berbeda di sini propertiesnya. Kalau di sini luas penampangnya 2A, berarti kan bebannya sebesar 2P. Ya. Tegangannya ya tentu gaya di 2P dibagi dengan luas penampang 2A. Kemudian pertemuan panjangnya ya delta dibagi dengan L. Terus terusnya di sini juga sama. Di sini luas penampangnya A, tapi panjangnya menjadi 2L. Ya. Kemudian kalau dengan beban sebesar P, ya tegangannya sama P per A. Perubahan panjangnya atau regangannya adalah 2 delta dibagi dengan 2L atau delta per L. Ya itu biasa, itu hukum Hooke ya. Nah kemudian tegangan normal itu tadi dan regangan normal biasa kita lihat pada uji tarik. Kalau baja berarti uji tarik tulangan baja ya. Jadi kalau di sini kita lihat setupnya kira-kira seperti ini. Kalau ini benda ujinya, jadi kalau tulangan tinggal diganti tulangan gitu ya. Ya. Pada tulangan ini prinsipnya dia ditaruh atau diletakkan ke dalam UTM ini, Universal Testing Machine, ya, dia diklaim di ujung atas, diklaim di ujung bawah, kemudian dia diberi beban tarik gitu ya. Jadi ini mesinnya mesin hidrolik, nanti dia bergerak ke atas, ini pistonnya bergerak ke atas, artinya dia menarik benda uji ini sehingga dia akan bertambah panjang. Nah, yang diukur pada saat pengujian ini adalah beban dan pertambahan panjang, gitu ya. Jadi ada mesin yang pada mesin itu sudah otomatis terukur berapa besar beban dan berapa besar displacement atau pertambahan panjangnya. Ya. Nah, ada mesin tipe-tipe mesin lama itu dia hanya bisa membaca beban. Jadi beban tarik yang diberikan itu berapa, sehingga kita harus tahu untuk mengukur pertambahan panjangnya, ditambah lagi satu alat untuk mengukur pertambahan panjang di sini. Itu biasa disebut dengan ekstensometer, ya. Ekstensometer. Nah, ekstensometer itu dipasang di sini di benda uji ini, ya. Nah, panjang ya daerah pengukuran untuk mengukur displacement tadi, untuk mengukur pertambahan panjang itu pada benda uji itu biasanya 5 cm atau 50 mili, ya. Jadi ada dipasang marka atau tanda di benda uji atau di tulangan itu. Nah, panjang daerah pengukurannya itu
cm ya, atau 50 mili. Itu kalau menggunakan extensometer. Kalau pada mesin yang baru tidak perlu lagi extensometer karena sudah otomatis dia sudah punya load cell untuk mengukur beban ya, dan LVDT di dalam mesinnya untuk mengukur perpindahan atau pertambahan panjang. Nah, kemudian dia ditarik gitu ya. Nah, pada saat pengujian itu kan diukur atau dibaca beban dan pertambahan panjang ya, delta tadi. Jadi pada saat tanpa ada beban berarti kan P1-nya 0 ya. Delta 1-nya 0. Kemudian ditarik pada saat beban 10 kN atau P1 P2 10 kN, delta 2-nya berapa gitu ya. Yang diukur otomatis. Sampai nanti dia pada ujinya untuk data hasil pengukuran yang kita dapatkan tentu dari beban ya, beban dan displacement. Nah, beban dan displacement ini kita ubah menjadi tegangan dan regangan. Sehingga nanti kita dapat buat grafik hubungan antara tegangan dan regangan hasil dari uji tarik bajanya gitu ya. Kira-kira seperti ini gambarnya. Ini gambar tipikalnya seperti ini. Jadi ya sumbu vertikal itu tegangan ya. Kemudian datarnya adalah regangan. Nah, ini untuk baja mild atau karbon, low carbon steel. Jadi tipikal bentuk kurva tegangan regangannya ada daerah linear ya, di daerah elastisnya. Kemudian dari itu nanti ada daerah leleh, nampak daerah lelehnya. Daerah leleh itu berarti begitu ya regangannya bertambah, regangan itu ke sini kan. Begitu regangan bertambah, tegangannya tidak bertambah naik, tegangannya tetap di situ. Jadi praktis benda ujinya bertambah panjang gitu ya. Kemudian setelah daerah leleh ada daerah strain hardening. Ya, begitu regangannya ditambah, bebannya naik gitu ya. Naik sampai tegangan ultimate, kemudian dia runtuh. Nah, dari gambar kurva ini yang biasa kita evaluasi tentu yang pertama apa? Yang jelas FY-nya ya, tegangan leleh tulangannya. Kemudian tegangan ultimate-nya dan modulus elastis ya. Modulus elastis berarti apa? Kemiringan ya, kemiringan kurva pada kurva tegangan regangan ini pada batas elastisnya. Jadi bagian yang lurus ini. Jadi praktis bagian yang kemiringan dari bagian yang lurus ini itu adalah modulus elastis atau E. Jadi kalau kita bisa tentukan batas elastisnya, batas sebanding elastisnya berarti kita lihat saja dari kurva ini nanti bagian lurusnya berhenti pada bagian mana ya. Misalnya pada bagian ini, maka pada titik itu kita tentukan tegangan elastis dan regangan elastis. Nah, modulus elastis kan kemiringan kurva ini ya. Kemiringan berarti sama dengan nilai tangen ya. Tangen berarti sisi tegaknya apa? Tegangan. Sisi datarnya adalah regangan gitu ya. Nah, kemudian ini kurva tegangan regangan yang biasa kita buat ini itu dengan asumsi apa? Dengan asumsi luas penampangnya sama. Dengan asumsi luas penampangnya sama pada mulai dari awal budaya diuji sampai dia runtuh. Ya kan? Jadi pada saat P1-nya tadi 0, tegangannya kan P1 dibagi A. A-nya A yang di sini ya. Misalnya kalau tulangannya diameternya 20, berarti kan A seperempat pi 20 kuadrat. Kemudian, nah kalau kita lihat di sini, pada saat benda ujian sudah mulai leleh, itu kan ada necking ya, ada pengurangan luas penampang di sini, ya kan? Mulai dari dia leleh sampai nanti dia runtuh itu kan dia benda ujian sudah mulai molor, bertambah panjang, sudah mulai leleh. Di situ terjadi pengecilan luas penampang. Sementara pada saat kita membuat
kurva ini tegangannya, asumsinya luas penampangnya kan tetap A, mulai dari awal sampai dengan dia selesai pengujian. Ya. Nah, berarti kurva tegangan regangan ini tidak mewakili kondisi tegangan dan regangan real yang terjadi pada materialnya. Ya. Sehingga ada dua bentuk kurva tegangan regangan. Yang ini disebut dengan engineering stress and strain, kurva tegangan regangan engineering. Dan kemudian satu lagi ada true, ya, kurva tegangan dan regangan true, ya, dengan asumsi, ya, ini tadi tegangan true itu tegangan yang dihitung, ya, pada saat beban tertentu dan luas penampang tertentu pada saat beban diberikan, ya kan? Artinya kalau kita lihat pada saat dia mulai leleh tadi, beban leleh kan bisa terbaca. Nah, masalahnya luas penampang pada saat leleh itu berapa? Ya, agar bisa kita hitung tegangan true-nya. Ya. Nah, tegangan true itu ya diasumsikan atau dihitung berdasarkan asumsi bahwa volume benda ujinya selama pengujian itu sama. Volume apa? Volume kan luas penampang dibagi dengan panjang benda uji kan. Jadi luas penampang awal dikalikan dengan panjang benda uji awal sebelum diuji itu kan selalu sama dengan luas penampang dan panjang benda uji pada saat beban P-nya diberikan. Gitu ya. Nah, dengan asumsi ya volume tadi sama, volume tetap tadi, maka bisa kita buat persamaannya di sini. Sigma T ya, sigma T itu T-nya true ya, berarti tegangan true sama ya P dibagi dengan A. Nah, lihat di sini ya. A itu kan apa? Luas penampang pada saat beban diberikan ya. P-nya juga beban pada saat mesinnya dijalankan, P per A. Nah, di sini ya kalau kita kalikan 1, P per A dikalikan dengan A0 dibagi dengan A0 ya. Jadi kalau ini kita pindahkan ke kiri, jadi P per A0 dikali A0 per A. Ya, jadi ini bentuk persamaannya. P per A0 dikalikan dengan A0 per A. Nah, kemudian dari sini ya A0 L0 sama dengan A dikali L ya, berarti kalau A0 per A ya, A-nya kita pindahkan ke kiri. A0 per A sama dengan apa? L dibagi L per L0 ya, L per L0. L itu apa? Panjang benda uji setelah dia diberikan beban. Berarti kan pada saat panjang awalnya kan 0 ya. Pada saat dia ada pertambahan panjang ya, berarti L-nya adalah delta ditambah dengan L0 di bawahnya tetap L0 ya. Nah, ini delta per L0 ditambah dengan 1 atau tadi pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal apa? Regangan kan? Regangan. Maka A0 per A itu sama dengan 1 ditambah dengan regangan. Nah, kemudian ini disubstitusikan ke depan tadi. A0 per A sama dengan 1 tambah regangan, berarti tegangan true-nya sama dengan P per A0 dikalikan dengan 1 ditambah dengan regangan. Ya. Nah, P per A0 itu sama dengan tegangan engineering kan? Ya, beban dibagi dengan penampang awal tadi. penampang awal. Maka tegangan true itu sama dengan tegangan engineering dikalikan dengan 1 ditambah dengan regangan. Ya. Jadi ini hubungannya antara tegangan true dengan tegangan engineering. Nah, kemudian dari tegangan true kita berarti untuk menggambarkan kurva kita butuh regangan ya. Berarti di sini regangan true
ya, tegangan true ini sama dengan ya ln itu adalah natural ya, ln dikalikan dengan 1 ditambah dengan regangan ya, sehingga kita punya dua persamaan. Yang pertama adalah tegangan regangan engineering, yang kedua tegangan regangan true-nya. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Kita bandingkan ini bentuk kurvanya kalau dibandingkan dua buah jenis tegangan tadi. Yang merah ya. Yang garis merah ini tegangan regangan engineering ya, itu yang tadi yang dihitung dengan asumsi apa? Luas penampangnya sama. Ya, luas penampangnya sama. Nah, kemudian yang biru ini ya, ini tegangan regangan true. Ya, jadi kelihatan ya, pada kondisi elastis dia masih berimpit. Ya, jadi pada kondisi elastis itu kan pada benda ujinya, kalau dia ditarik kan belum terjadi belum terjadi perubahan luas penampang, ya kan, belum ada necking. Nah, pada saat dia mulai meleleh, tadi A-nya mengecil, dia A-nya mulai mengecil. Nah, pada saat A-nya mengecil, berarti kan tegangan itu apa? Tegangan P bagi A ya. Jadi kalau bebannya besar, luas penampangnya mengecil, berarti kan tegangannya akan naik gitu ya. Tegangannya besar. Nah, di sini kelihatan bedanya. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita mendesain, biasanya kita gunakan nilai pada di sini ya. Tapi pada saat kita menganalisis, ya, kalau kita gunakan bentuk kurva ini sebetulnya underestimate ya. Karena ya kalau misalnya tulangannya udah mulai terdeformasi, ya, tegangannya sudah mulai terdeformasi, sudah mulai leleh. Sebetulnya tegangan yang terjadi pada beban tertentu itu bukan di sini, tapi dia lebih besar di sini, gitu ya. Apalagi pada saat dia mulai putus, gitu ya, mulai putus itu kan ini regangannya biasanya berapa, sebesar 0,2 kan, putusnya dengan 0,2. Tapi sebetulnya realnya itu dia putus pada regangan yang jauh lebih kecil dari 0,2, putusnya di sini. Kalau beban puncaknya tadi di sini kan. Nah, kemudian tegangan yang terjadi sebetulnya di tulangannya juga jauh lebih besar di sini. Ya. Nah, di sini saya ada data hasil uji tarik tulangan, ya. Yang warna hitam sama tadi, engineering stress and strain ini. Data hasil uji tulangan saya plot. Nah, kemudian saya hitung lagi, ya. Saya hitung atau saya gambarkan kurva true-nya yang warna biru, ya. Seperti ini. Ya, jadi kelihatan bedanya ya. Makanya dalam analisis seperti menggunakan software Abacus itu, dia sarankan untuk input material tegangan regangan tulangannya atau baja itu menggunakan ini kurva tegangan regangan true, ya. Bukan kurva tegangan regangan hasil uji tarik gitu ya. Itu untuk apa ya, uji tarik baja. Ini sama aja. Nah, kemudian berikutnya untuk uji tekan biasanya dilakukan pada material beton ya.
Ya. Ya, uji tekan beton sekarang dilakukan pada silinder ya. Jadi silinder standar Ya. ukurannya 15 kali 30, 30. 150 kali dengan 300 mm. Nah, pengujiannya sama, materialnya atau silindernya sebelum diuji tentu di capping, ya tergantunglah material cappingnya apa, kemudian dimasukkan ke dalam ya mesin uji tekan. Nah, ini tergantung pada mesinnya juga ya, uji tekan. Nah, biasanya ya yang didapatkan hanya kuat tekan ya, kuat tekan beton Ya. atau FC aksen. Nah, sebetulnya ya kalau kita melakukan forensik atau analisis struktur itu yang kita butuhkan tidak cukup hanya FC aksen saja ya. Kita butuh bentuk kurva tegangan-regangan untuk hasil uji kuat tekan betonnya. Itu ya. Jadi sama pada uji tarik tadi kita perlu ukur apa? Beban dan regangan gitu ya. Kalau beban tentu biasanya sudah terbaca dari mesin gitu kan. Sudah ada dialnya. Kalau yang analog gitu ya. Kalau yang digital juga sudah ada di layar angka bebannya. Nah, kemudian untuk regangan gimana? Regangan biasanya jarang ya, jarang diukur. Ya. Ini tergantung mesinnya juga. Kalau yang di lab teknik sipil itu ya, itu kan regangannya tidak ada ya, tidak ada alat untuk membaca regangannya. Maka sama dengan uji tarik tadi, kita tambah ya, kita tambah alat untuk mengukur regangan. Jadi di silindernya itu sama dengan gambar tadi, prinsipnya sama ya di sini tadi. Jadi kalau digambarkan ini silinder ya, silinder, ya, silinder, kemudian macam mana gambarnya? Ya. Di benda uji itu dipasang ada proving ring untuk memegang atau melekatkan dialnya. Ya, kalau manual berarti kan dial yang itu apa? Dial gauge ya. Jadi dial gauge itu melalui proving ring ditempelkan atau dilekatkan ke silindernya. Nah, kemudian itu tadi kalau dia manual berarti bacanya manual ya. Jadi pada saat beban di mesinnya terbaca berapa misalnya tergantung kecepatannya 50 kN. Nah, kemudian langsung dibaca berapa bacaan di dial gauge-nya gitu ya. Kemudian pada saat P2-nya berapa, delta 2-nya berapa. Nah, ini agak masalah kalau seperti itu. Karena kan yang di apa? Yang di mesin itu kan dia dialnya bergerak terus ya. Nah, agak susah membacanya ya. Agak susah membacanya. Jadi pembacanya tidak bisa tepat. Pada saat bebannya bekerja, kita lihat ke mesin, dia udah jalan kan depannya. Dialnya. Tapi kalau diperlambat ya, apanya? Laju bebannya mungkin bisa. Tapi prinsipnya seperti itu. Sehingga sebetulnya yang kita harus dapatkan adalah tadi nilai beban dan perpendekan kan. Kalau ditekan kan dia pertama pendek. Nah, dari situ nanti kita ubah menjadi apa? Nilai tegangan dan regangan untuk uji kuat tekan beton. Sehingga nanti kita bisa plotkan seperti ini kurvanya. Jadi kurvanya tipikal untuk hasil uji kuat tekan beton itu seperti ini. Ya. Ya. Jadi sini ada 3 daerah, ya. Ada daerah elastis. Ya. Daerah elastis kira-kira ya sama ya. Hubungan antara tegangan dan regangan pada kurva ini masih berupa garis lurus. Gitu ya. Kemudian setelah itu ada daerah hardening, puncak, baru dia daerah runtuh. Gitu ya. Nah, gimana kalau kita nggak punya data regangannya, kita hanya punya data tegangan saja, ya. Tapi untuk forensik kita atau untuk input di Abacus misalnya kita perlu ini untuk kurvanya ini, ya.
Nah, ada banyak rumus pendekatan ya, rumus empirik yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan bentuk kurva pada hasil uji tekan beton ini, ya. Di slide ini saya ada beberapa teori. Yang pertama itu ini CEB FIP 1983. Ini seperti kayak SNI-nya Eropa, ya. CEB FIP 1983. Nah, bisa kita gunakan rumus ini. Jadi tadi daerah kurva tegang regangan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama daerah elastis, ya. Pada kondisi elastis tadi hubungan antara tegangan dan regangan yang masih berupa garis lurus. Lurus. Kalau kita tahu regangannya, ya, kemudian tegangan kan bisa kita hitung, ya. Tegangan sigma C1 ini artinya tegangan pada daerah 1, ya. Daerah 1 itu ini, daerah elastis, ya. Sigma C1 sama dengan modulus elastis beton dikalikan dengan regangan beton. Ya. Regangan kita ketahui, ya. Kenapa regangan diketahui? Karena kita kan menguji itu sebetulnya kan memberikan beban, ya, memberikan beban. Kemudian pada benda uji itu kan dia memendek, kan. Nah, kalau memendek kan berarti kita tahu regangannya. Nah, prinsip untuk menggambarkan kurva ini, ya, yang kita berikan adalah regangannya, ya. Jadi pada saat regangannya 0, ya, di sini 0, ya, tegangannya akan 0, ya. Kemudian kalau regangan ini kita berikan 0,001 di sini masuk 0,001, gitu, ya, maka tegangannya akan kita dapatkan dari regangan tadi dikalikan dengan modulus elastis beton. Nah, modulus elastis beton kan banyak persamaannya, ya, rumus empiris. Kalau kita gunakan SNI atau ICI itu berapa? 4.700 akar 700 sen, ya. FCFZ. FCFZ mutu beton. Mutu beton kita sudah dapat dari hasil uji kuat tekan. Nah, Ya. atau kita gunakan rumus dari ini CEB FIP ini. Modulus elastisnya adalah 3320 dikalikan dengan, ini sama ya, akar berarti, ya. Akar Ya. ditambah dengan 6.900. Jadi kalau rumus ini kalau dibandingkan dengan rumus SNI atau ACI sama-sama aja. Dekat-dekat aja, 4.700 akar F-aksen itu. Nilainya tidak beda jauh. Nah, sekarang seberapa daerah elastis itu seberapa besar kalau dibandingkan dengan nilai kuat tekannya, ya. Jadi kalau dibaca di buku itu daerah elastis itu kuat tekan, ya, kuat tekan pada batas elastis itu ya range-nya antara 30 sampai 40%, ya. Yang ini 30 sampai 40% dari kuat tekan betonnya, ya. Jadi kalau kuat mutu betonnya FCAC-nya 30 MPa gitu, ya, maka kuat tekan pada kondisi elastisnya itu ya tinggal dikalikan 30 atau 40%-nya. Ya. Ada pertanyaan yang ini? Belum, ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, ini pada kondisi elastis, ya. Tinggal dimasukkan ke persamaan ini tadi. Kemudian kita masuk ke daerah yang kedua ini. Di daerah kedua ini dia sudah mulai non-linear, ya. Non-linear. Berarti hubungan antara pertambahan tegangan dan regangannya tidak lagi berupa garis lurus, ya. Dia sudah membentuk kurva di sini kelihatan, ya. Sampai dia menuju puncak. Nah, persamaan kedua itu, ini persamaannya kalau kita gunakan ini tadi, CBFIP ini bentuk persamaannya, ya. Ini. Jadi tegangannya sigma C beton pada daerah 2 itu sama dengan, ya,
Ini rumusnya panjang sekali. ECI dikalikan dengan ya, epsilon C dibagi dengan FCM dikurangi dengan dalam kurung ya, epsilon C dibagi epsilon CI pangkat 2 gitu ya, dibagi 1 ditambah di dalam kurung ECI dikali epsilon C dibagi FCM dikurangi dengan 2 dikali regangan C, epsilon C dibagi epsilon CI. Ini banyak notasi ya. Yang pertama ini epsilon C. Ya. Epsilon C itu tadi yang sana ya, berarti regangan. Jadi kita sudah tahu regangannya. Jadi yang kita berikan regangan dia. Jadi itu kan mulai dari daerah 2 ya, daerah 2 di sini. Kalau tadi kita tahu batas sebanding tegangan elastisnya berapa tadi? Kalau 30 berarti 30 dikali 0,3 berarti berapa? 9 ya. 9 MPa ya. 9 MPa. Kita tahu modulus elastisnya. Nah, kita kan tahu berarti regangan di sini juga kan. Kita tahu regangan pada batas elastisnya. Misalnya saya nggak tahu 0,005 itu ya. Itu kondisinya masih elastis. Nah, kemudian kalau kita berikan regangannya sebesar besar dari 0,005, misalnya 0,555 itu kan sudah masuk daerah 2. Artinya regangannya sudah kita ketahui. Berarti di sini epsilon C-nya tadi. 0,0005 berapa tadi. Bagi FCM. FCM tadi kuat tekannya. FC aksennya kalau kita pakai SNI. Kuat tekan betonnya misalnya 30. Ya. Dikurangi dengan, nah ini epsilon C dibagi epsilon CI. Epsilon C itu adalah regangan, nih, regangan pada FC aksen. Ya, jadi pada tegangan puncak FC aksen, regangannya berapa? Nah ini epsilon CI. Ya, epsilon CI. Kemudian satu lagi notasinya adalah ECI. Ya, modulus elastis di sini untuk daerah ini. Daerah 2 ini, kemiringan kurva ya. Untuk daerah 2 ini. Ya. Itu bisa dihitung dari sini. ECI ini modulus elastis beton untuk daerah ini, daerah 2 ini. Ini persamaannya. 1/2 EC. EC tadi modulus elastis awal ya, inisial modulus elastis yang ini. Kemudian masukkan nilai ini semua. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini berapa? Setiap regangannya berubah, ya. Ini kan tergantung kepada fungsi regangan ya. Kalau regangannya berubah, tentu ECI-nya juga berubah ya. Jadi kalau di titik ini, kemiringan kurva kan balik dari sini ke sana ya. Ya. Kemudian kalau ditambah regangan lagi di titik ini, kemiringan kurvanya juga berubah ya. Ya. Itu maksudnya tadi kemiringan kurva pada daerah 2 itu tergantung pada regangan. Ini juga ada di sini. Kemudian regangan puncak persamaannya ini. Regangan pada saat beban tegangan maksimum deh di sini. Epsilon CI sama dengan FCM dibagi ya, EC dikalikan dengan R dikalikan dengan R kurang 1. R apa? R ini. FCM dibagi 17 ditambah dengan 0,8. Ya. Jadi ya dari 4 buah persamaan ini kita bisa gambarkan ini ya, daerah 2 ini. Datanya ada semua. Jadi sekali lagi tadi daerah 2 itu daerah hardening ya. Ya. Di mana tegangannya masih naik sampai pada saat dia beban puncak. Pada kuat tekan FCM, di sini FCM, dan regangannya ini epsilon CI ya, bukan epsilon C1. Epsilon CI. Nah, kemudian berikutnya daerah 3 ini. Daerah softening ya. Jadi setelah dia sampai
mencapai apa tegangan maksimum kan benda ujinya sudah mulai retak ya, sudah mulai retak. Ketika diberikan beban lagi, regangannya bertambah, tapi nanti kelihatan bebannya akan turun ya. Bebannya akan turun sampai dia drop dan benda ujinya hancur gitu ya. Nah, untuk daerah 3 ini lebih rumit ya. Ya, karena ini nih nggak bisa betul-betul susah terukur kalau diuji di lab, kalau alat uji tekannya nggak bagus dia. Karena kalau yang biasa nguji di lab kan mesin itu kan sifatnya dia pompa hidrolik ya, ditekan pompa hidrolik. Jadi begitu benda uji yang diberikan beban tadi sudah tidak mampu lagi menahan beban ya, gitu ya, pecah deh. Mesin itu kan akan langsung nekan ke bawah aja, drop gitu ya. Ya, apalagi dia beton getas ya, begitu dia pecah, kehilangan kekuatannya, ya dia dropnya jatuh gitu ya. Jadi mesinnya langsung jatuh ke bawah. Jadi ini sulit terukur kalau mesinnya nggak bagus gitu ya. Jadi biasanya bagian 3 ini ya tadi sulit digambarkan kurvanya. Nah, tapi di sini ada persamaannya. Untuk daerah 3 ini, sigma C atau tegangan beton daerah 3 itu ini dalam kurung pangkat min 1 dia 2 ditambah gamma C dikalikan dengan FCM dikalikan dengan ya epsilon CI ini dibagi dengan 2 FCM dikurangi dengan gamma C dikalikan dengan ya, epsilon C ditambah gamma C epsilon C pangkat 2 dibagi 2 epsilon C 1. Nah, ini kalau kita lihat persamaan ini ya dia nilainya tergantung kepada masih tadi ya FCM kuat tekan beton dan epsilon C regangan betonnya, regangan yang di sini, regangan pada daerah 3 ini. Jadi tetap yang kita berikan adalah regangannya. Dari regangan nanti kita hitung tegangannya gitu ya. Kemudian gamma C-nya ini banyak sekali. Gamma C pi kuadrat FCM epsilon C dibagi gitu ya. Dibagi lagi. Ada GCL, LEQ segala macam. Kemudian LEQ ini nilainya ya tidak boleh lebih besar dari ya, berarti kecil dari ya, GCL dibagi dengan FCM dikali epsilon C 1 kurang B tambah B FCM dibagi dengan epsilon C. Ya, memang rumit bentuk kurvanya. Ya. Jadi itu yang tadi ya. Dia ada banyak teori. Kemudian kalau kita lihat ya aplikasinya, saya rasa juga sudah saya taruh Excel-nya di apa itu? Di halaman mata kuliah itu, kita lihat. Saya share dulu ya. Share. Ya. Itu sudah saya taruh itunya ya, Excel-nya. Jadi untuk menggambarkan kurva tegangan regangan beton tadi dengan menggunakan teori beton dari CEB FIP tahun 83 tadi, ya.
Yang pertama, ini ketahui itu mutu beton ya. Hanya ini yang kita ketahui, FC aksen. FC aksen kita dapatkan dari hasil uji kuat tekan. Nah, dari hasil uji kuat tekan tadi kita diminta untuk menggambarkan kurva ini, hubungan tegangan regangannya yang ini. Gitu ya. Nah, jadi tadi kurvanya dibagi menjadi 3 daerah ya. Ada daerah linear ini. Kemudian daerah 2 dia. Ini kan daerah linear ya, mulai dari 0 sampai ini. Kemudian ada daerah hardening, daerah 2 sampai puncak. Kemudian setelah itu dia runtuh. Masuk daerah 3 softening gitu ya. Ya. Nah, kurva ini digambarkan dari regangan dan tegangan. Regangannya harus kita berikan dulu ya. Regangannya ini ya harus kita berikan dulu ya. Jadi kalau kita tahu regangannya baru bisa kita hitung tegangan. Nah, strateginya di sini agar kurvanya mulus dia berarti kan pertambahan regangannya harus kecil itu ya. Jarak antar regangan yang kita buat harus kecil agar nanti kurvanya bentuknya mulus itu ya. Jadi datanya harus banyak. Nah, untuk daerah elastis ini tadi itu kan apa? Tegangan sama dengan modulus elastis dikalikan dengan regangan ya. Nah, harus kita tentukan dulu batas sebanding untuk tegangan dan regangannya ya. Ya kan? Tadi tegangan untuk di daerah elastis biasanya kan antara 30 sampai 40% dari kuat Itu tekan. beton. Nah, di sini Beton. ya, di sini kuat tekan. Misalnya batas bandingnya diambil sepertiga ya. Sepertiga yang dapat sekian ya. Kalau kita tahu tegangan sebandingnya adalah 6,67 MPa, tentu regangan pada kondisi elastisnya juga bisa kita dapatkan kan, karena modulus elastisnya bisa kita hitung ya. Modulus elastis kan ini EC tadi kalau kita gunakan persamaan 3320 akar FC aksen tambah 6.900 ya. Ini berarti batas sebandingnya adalah 6,67 untuk tegangan dan regangannya 0,000307. Nah, ini dia apanya? Batas bandingnya gitu ya. Jadi mulai dari regangan 0 sampai dengan regangan 0,000307. Nah, antara itu ya kita berikan nilai regangan sembarang gitu ya. Ya, maksimalnya di sini. Sekali lagi. Nah, untuk daerah elastis kan nggak masalah karena dia masih berupa garis lurus ya. Kalau garis lurus kan juga menarik titik. Kalau kita punya 2 data saja kan sudah bisa kita gambarkan kan. 0 dan 0,0037 kita tarik garis di antara 2 titik itu udah dapat kan untuk daerah elastisnya gitu ya sebetulnya. Nah, kemudian ini kondisi 1. Nah, ini kalau kita gambarkan untuk daerah 1 itu di sini dia. Ini ya, kelihatan dia masih berupa garis lurus. Yang ini. Ya. Nah, kemudian masuk daerah 2, hardening tadi. Hardening tadi kalau kita lihat rumusnya balik ke belakang, itu tegangannya kan itu tergantung pada ECI ya, modulus elastis untuk daerah 2-nya. Kemudian regangan puncaknya epsilon CI kan dan tegangan puncak ya. Nah, berarti kita tentukan dulu yang ini daerah 2 ini tegangan puncaknya berapa ya. Ini harus kita tentukan. Tegangan puncaknya berapa? Tegangan puncaknya kan sudah tahu 20 MPa ya. FC aksennya 20 MPa kan? Ya. Nah, ini
Berarti kita hitung dulu epsilon CI-nya, ya. Epsilon CI itu ini puncaknya peak-nya ini. Apa persamaannya tadi epsilon CI-nya? FCM ya, FCM dibagi dengan modulus elasis beton dikalikan dengan R dibagi dengan R kurang 1 ya. Nah, itu epsilon CI-nya. Nah, untuk ini epsilon CI-nya 0,00186 ya. 0,00186. Berarti tadi batas linearnya 0,000307, kemudian di sini 0,00186 ya. Kelihatan ya. Nah, kemudian di antara ini kita berikanlah regangan ya. Kita berikan regangan yang ini. Ya. Regangan yang penting dia berada di antara dua nilai ini. Semakin banyak datanya nanti kurvanya semakin apa ya? Semakin bagus. Nah, kemudian kalau sudah kita dapatkan ring regangannya, tadi baru kita masukkan ke rumus tegangan ya. Masukkan ke rumus tegangan. Rumus tegangan tadi apa? Ya panjang tadi ya. Sama C2 itu. Yang jelas nih semua sudah ada datanya. Epsilon C-nya sudah ada. Epsilon CI puncaknya sudah ada. FCM itu Fc aksen kalau di kita biasa kita ketahui. Kemudian ECI. Nah, ECI dihitung lagi ya, dihitung lagi. ECI itu ini. Saya rasa di situ di Excel itu sudah ada rumusnya, jadi bisa dihitung. Nah, itu. Kemudian terakhir bagian softening ya. Bagian softening ya sama yang kita berikan regangan dulu ya. Jadi tadi regangan puncaknya di berapa? 0,001861. Nah, kemudian batas regangannya berapa? Nah, beton itu hancur pada regangan berapa? 0,003 ya biasanya asumsinya. Jadi beton itu hancur pada regangan sebesar 0,003 atau regangan ultimate-nya 0,003. Nah, ini. Jadi di antara ini 0,001861 dan 0,003 ini kita berikan range regangan. Searsir. Ya. Nah, dari situ kemudian nanti dihitunglah tegangannya. Ya. Tegangannya dengan rumus tegangan tadi. Setelah itu diplot ya. Diplot hasilnya seperti ini. Ya. Jadi nanti dicoba aja Excel-nya itu. Ganti ya. Ganti misalnya mutu betonnya berapa ya? 30 deh. 30 MPa. Kalau 30 MPa nanti tentu batas bandingnya berubah ya. Batas bandingnya juga berubah ini. Ya. Modulus LC berubah. Regangan sebandingnya juga akan berubah ini. Ya. Kemudian dicek nanti bentuk kurvanya. Ya. Ada pertanyaan yang ini?
Pak, Ya, nilai GCL tadi dapat dari mana, Pak? nilai GCL. GCL. Nah, itu yang di daerah 3 itu. Ya, di daerah 3 itu yang belum bisa diprediksi, ya. Jadi nilai GCL ini, ya, sama nilai LEQ. Ini kan LEQ tergantung pada GCL. Itu dia ini mempengaruhi bentuk kurva strain hardening ini. Jadi misalnya kita mainkan 20 tadi ya, 20 MPa, kemudian GCL ini 3. Kalau diganti dengan 10 misalnya. Ini energinya, energi pada saat itu. Nah, kalau kita lihat di sini masih sharing, masih. Nah, ini penurunan, ya, mulai dari dia pun beban puncak sampai dia runtuh itu kan tidak begitu drop jatuh tegangannya, ya. Jadi kalau ini kita perkecil 5 dia, tadi 3, ini kalau 5, nah, kalau kita lihat dia praktis mempengaruhi bentuk ini, mempengaruhi bentuk-bentuk ini. Nah, nilai GCL itu harus divalidasi sebetulnya, ya, dengan hasil eksperimen, agar kita bisa dapat nilai GCL realnya. Ya. Jadi kalau kita nguji beton biasa, semen pasir kerikil ya, beton normal semen pasir kerikil, itu kira-kira bentuknya kan begitu, mulai dia dari beban puncak sampai runtuh itu kan dropnya berapa persen kira-kira? Kalau misalnya puncaknya 30, nanti dia hancur terbaca pada beban berapa biasanya? Atau tidak terbaca? Nggak terbaca, Pak. Tidak terbaca, biasanya kecil ya, 10 atau berapa. Ya, penting dia jatuh saja ini. Nah, itu kira-kira bentuk kurva seperti ini. Dia langsung drop ke bawah, atau lebih ekstrim lagi. Seperti ini. Ini terlalu apa ini? Di sini malah error ya. 1, 2. Ya. Sorry ya, bolak-balik. Nah, ini. Kira-kira bentuk kurvanya seperti ini. Ya. Artinya kan beton itu tidak mampu lagi menahan tarik kan pada saat dia runtuh itu. Tapi kalau misalnya betonnya kita kasih fiber, serat fiber atau serat apa? Fiber kan banyak ya, misalnya serat baja atau apa itu dalam campuran betonnya. Begitu dia hancur kan masih bisa menahan tarik kan, tarik dari betonnya ditransferkan atau disalurkan ke materialnya tadi kan, material seratnya. Ya. Nah, itu kan kira-kira pada saat dia beban puncak sampai dia hancur itu kan jatuhnya tegangan itu kan tidak begitu drop ya. Kira-kira mungkin pada kondisi tadi, kondisi 4 atau 5 misalnya ya. Landai gitu ya, seperti ini. Nah ini harus dicari atau divalidasi terhadap hasil eksperimen dia. Jadi peluang di sini masih banyak eksperimennya. Ya, jadi kalau kita di lab punya itu tadi, ya mesin yang bagus ya, yang bisa mengukur itu tadi beban setelah dia puncak tadi. Nah ini tadi. Ya ini kalau di referensi belum ada batasan seberapa itu. Yang jelas dia energi yang diberikan oleh benda uji ini pada saat dia runtuh itu seberapa besar. Nah ini cara mengukurnya itu yang belum ada. Mungkin ada tapi saya belum terbaca.
Jadi gampangnya itu tadi divalidasi terhadap eksperimen ya. Kita buat benda uji ya, silinder misalnya beton normal ya. Kalau kita bisa mengukur daerah sini, nah nanti kita buat model kurva, kita ubah-ubah banyak nilai GCL-nya sampai mendekati nilai eksperimen ya. Tapi ya nggak bisa satu benda uji ya. Misalnya harus banyak variasinya. Nah, tergantung fungsi tadi, fungsi kuat tekan betonnya juga FC aksennya. Kalau FC aksennya berubah, tentu GCL-nya juga berubah ya. Itu beton normal. Nah, tadi juga kalau kita nambahkan serat ke dalam betonnya, otomatis ini juga berubah bentuk ininya. Nah, itu juga bisa kita validasi sehingga kita dapat bisa kita tentukan untuk beton tipe ini kuat tekan sekian, nilai GCL-nya tadi sekian. Nah, itu bisa jadi temuan kita. Karena gini, kalau kita analisis dengan abakus ya, yang diminta input itu bentuk kurva ini, nilai tegangan-regangan kurva ini. Ya. Nah, kalau kita mau memvalidasi, tentu dasarnya eksperimen kan. Misalnya ada balok kita uji dia, balok beton kita uji. Nah, kita membuat model nanti kan, misalnya beban maksimal baloknya, hasil software harus dekat ke eksperimen. Yang diubah-ubah ini tadi kurva tegangan-regangan betonnya. Ya. Nah, yang paling pengaruh itu di daerah sini. Di daerah 3 dan nanti tarik ke sini. Tarik beton juga ada inputnya. Nah, kalau ini dirubah, tadi kan mengubah GCL ya. Kalau ini berubah nanti hasil hitungan software-nya juga berubah, bebannya berubah, ledutannya juga berubah. Nah, ini tadi. Jadi otomatis GCL-nya masih asumsi kalau kita buat input itu tadi. Yang penting beban ledutan model yang kita buat dengan software dekat dengan beban dan ledutan hasil uji eksperimen itu. Ada lagi? Ya, nanti dipelajari Excel ya. Saya masuk ke slide berikutnya. Ya. Nah, itu tadi CB FIP 83 ya, jadi beton. Nah, kemudian ada juga model Eurocode 2. Nah, di bentuk persamaannya seperti ini, lebih sederhana. Jadi tegangan beton sama dengan fungsi dari FCM kali K kali Nu dikurang Nu kuadrat dibagi 1 ditambah K dikurang 2 dikali Nu. Ya. Jadi pertama di sini fungsinya tentu FCM. FCM tadi kuat tekan maksimal ya, atau FC aksen kalau kita biasa kenal. Kemudian di sini Nu, Nu-nya regangan dibagi regangan 1, regangan ini regangan yang kita berikan, regangan 1 regangan puncaknya pada saat FCM. Kemudian K di sini ada K sama dengan 1,05 dikali ECM dikalikan dengan epsilon C1 dibagi dengan FCM. Di sini epsilon C1 nih. ECM modulus elastis beton ya. Bisa digunakan rumus yang tadi atau rumus SNI 4700 akar FC aksen itu. Ya, ini sederhana ya.
tinggal ini gampang bikin kurvanya. Kemudian ada Carrera dan Chu tahun 85. Juga ini sigma C, ini FC aksen, kalikan gamma, dikalikan dengan epsilon C dibagi epsilon C aksen, dibagi gamma kurang 1 ditambah epsilon C aksen, pangkat gamma. Gammanya ini. Gammanya FC aksen bagi 32,4 pangkat 3 tambah 1,55. Dan terakhir, yang paling sederhana lagi, Hockney-Stadt. Ini parabola bentuk kurva ini. Hockney-Stadt. Kabur ya. FC aksen dikalikan 2 epsilon dibagi epsilon 0 dikurangi dengan epsilon dibagi epsilon 0 pangkat 2. Nah, epsilon 0 sama dengan 2 FC dibagi EC. Ya. Jadi fungsinya tergantung pada kuat tekan beton ya, FC aksen. Ini regangan yang kita berikan. Jadi regangan kita berikan dulu. Kemudian baru bisa kita hitung tegangannya. Epsilon 0 regangan puncaknya. Regangan pada FC aksen. Ya. Pada FC aksen epsilonnya berapa. Nah ini epsilon 0-nya. 2 FC dibagi 0, dibagi EC. Ini biasanya nilainya berapa? 0,002 biasanya. Di dekat-dekat situ lah ya, regangan pada saat FC aksen itu. Sekitar 0,002, kemudian hancurnya atau regang ultimate-nya 0,003 atau 0,0035 ya, biasanya di antara itu. Nah, kalau kita bandingkan dari keempat kurva itu ya seperti ini. Tadi ada 4 persamaan tuh ya. Yang pertama tadi yang ini CIB FIP nih. Kemudian ini Carrera Chu tadi. Kemudian Hockney-Stadt dan Eurocode ini yang warna biru. Ya, jadi dari keempat model ini yang bisa kita ubah-ubah bagian softening-nya itu hanya ini, hanya ada persamaan keempat ini ya. Pada CB FIP ini yang bisa kita mainkan ininya. Kurva bagian ketiga ini apakah dia landai atau drop ke bawah gitu ya. Sementara yang lainnya tidak. Nah, ini penelitian juga bisa ini dari keempat kurva ini mana yang lebih baik itu ya. Kalau kita memodelkan lebih baik tentu nanti mendekati hasil eksperimen gitu ya. Kalau kita punya hasil uji lentur balok itu ya, kita ada data beban lebutan ya. Nah, kan kita harus modelkan betonnya seperti apa. Nanti bisa kita buat macam-macam bentuk kurva, nanti kita simpulkan mana yang lebih baik. Lebih baik itu maksudnya lebih mendekati lah ya. Nah. Ada pertanyaan? Nah, sedikit terakhir untuk beton tarik ya. Selain uji tekan, beton itu ada uji tarik juga. Nah, hasil uji tarik itu biasanya kita dapatkan cuma kuat tarik ya. Tapi untuk model analisis kita perlu kurva tegangan-regangan untuk kuat tarik beton. Nah, jadi untuk beton tarik itu bentuk kurva seperti ini. Ya. Jadi di sini ada dua daerah elastis nih. Kemudian daerah kedua daerah softening. Ya, daerah elastis sama definisinya. Daerah di mana tegangan dan regangannya masih berupa garis lurus. Ya. Nah, untuk ini tegangannya ini untuk tarik FCT
tegangan tarik beton itu didapat dari persamaan modulus elastis dikalikan dan regangan epsilon CR itu regangan retak ya, X. Nah, modulus elastisnya berapa? Modulus elastis berarti kan kemiringan kurva ini ya, kemiringan kurva pada daerah tarik itu nilainya sama dengan kemiringan kurva pada daerah tekan. Jadi kalau kita lihat gambar paling depan tadi, yang ini ya, ini modulus elastis tekan itu nilainya sama dengan modulus elastis tarik. Ya. Jadi yang ini kita sudah tahu modulus elastis depannya ya. Nah, kemudian yang diketahui lagi apa? Kita tahu biasanya kuat tarik beton ya, dari segi tarik kan. Kuat tarik beton berapa? Nah, kita tahu batas regangan retaknya. Epsilon crack-nya. Kalau kita tidak punya data atau hasil uji kuat tarik, nah kuat tarik itu bisa kita dekati dengan hasil uji kuat tekan beton. Ya. Jadi di sini kuat tarik itu sama dengan 0,3 dikalikan dengan FCM pangkat 2/3. Ya. FCM itu kuat tekan ya, kuat tekan maksimum. Pangkat 2/3 dikalikan dengan 0,3. Atau kalau SNI berapa? Ada masih ingat? Sekitar 0,4 ya. 0,4 akar FC aksen. Ya, jadi serah mau dihitung dengan bersamaan yang mana. Jadi menggambarkannya sama tadi, kita buat dulu kolom regangan ya. Nanti dari regangan kita dapatkan tegangan. Nah, kemudian untuk daerah 2 yang ini, daerah 2 ini dia bentuknya kurva non-linear juga. Nah, untuk kurva non-linear ini bisa digunakan persamaan yang ini. Tegangannya sama dengan fungsi dari FCT, ya, fungsi dari kuat tarik tadi, dikalikan dengan E, ya, pangkat epsilon crack dikurangi dengan epsilon, dibagi dengan gamma T. Gamma T fungsinya tadi di sini kalau lihat persamaannya tergantung kepada GF, ya, sama dengan tekan tadi. Tekan tergantung apa? GCL juga ya. GCL. Nah, kalau di sini tarik GF, G frakturnya. Nah, di sini juga sama, GF ini nilainya yang belum ada nilai itunya. Eksaknya berapa itu yang nggak ada. Jadi harus apa juga. Di trial and error sampai nanti nilai yang kita dapatkan itu dekat ke nilai eksperimen kita. Nah, baru kita tentukan, oh untuk kuatkan beton sekian, kita harus gunakan GF sekian. Ya, jadi sekali lagi tidak ada GF-nya. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya rasa cukup sekian dulu. Ini berapa orang mahasiswa? 4, Pak. Ada 4, Pak. 4 ya? Iya. 5. Prof Rianto. Oh, ini ya.
sama Bapak. Ini belum ada. Apa kabarnya ini? Itu Bapak itu transfer name kalau tidak salah, Pak. Transfer name. Ya, Oh, berarti nilainya mungkin sudah ada ya. mungkin, Pak. Ya, udah ada, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan di sini dulu. Ketemu lagi nanti siang jam berapa? Jam 1 ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Jam 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Saya N ya. N.